Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah sekalian, pendengar dan pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita sehingga kita bisa kembali bertemu untuk melanjutkan pembahasan kita dari ensiklopedia larangan dalam syariat, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan ini bermanfaat untuk diri kita serta bisa kita ambil pelajaran sehingga kita bisa menghindari dari setiap perkara yang dilarang sebagaimana dijelaskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Salawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dari ensiklopedia larangan dalam syariat seperti yang sudah Anda sampaikan tadi di awal. Dan insyaallah pembahasan kita pada kesempatan ini ada dua pembahasan, yaitu muhallil dan muhallal lahu serta dayyus. Ya. Jadi pembahasan kita ada dua, yaitu muhallil dan muhallal lahu serta dayyus. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama kita akan membahas tentang muhallil dan muhallal lahu. Apa itu muhallil? Apa itu muhallil? Jemaah sekalian, muhallil adalah laki-laki yang menikahi seorang perempuan. Muhallil adalah seorang laki-laki yang menikahi perempuan. Tujuannya apa? Tujuan dari pernikahannya itu agar perempuan itu dibolehkan kembali untuk menikah kembali kepada suaminya yang pertama. Itu muhallil. Adapun muhallil lahu, ya, adapun muhallal lahu itu adalah suami yang pertama dari si perempuan yang sudah mentalak perempuan dengan talak 3. Ya. Jadi suami dari perempuan yang pertama, ya, yang menalak si perempuan itu disebut dengan muhallal lahu. Kemudian suaminya yang kedua, di mana dia tujuannya menikahi perempuan itu yang sudah dicerai itu, ya. Tujuannya adalah agar perempuan itu boleh lagi menikah dengan suaminya yang pertama, itu disebut dengan muhallil. Makanya akan kita kenal istilah pernikahan muhallil, ya. Pernikahan dengan tujuan agar perempuan itu halal kembali menikah dengan suami yang pertama di mana ia sudah ditalak 3 oleh suami pertama. Nah, para jemaah sekalian, kita tahu bahwa maksimal talak itu sampai 3. Talak ba'in. Jadi ketika ada seorang suami yang menalak istrinya dengan talak 3, maka otomatis mereka tidak boleh lagi rujuk. Ya, kalau talak pertama, kedua masih ada peluang. Tapi kalau sudah talak 3, maka tidak ada lagi peluang untuk rujuk. Kecuali jika si istri itu menikah dengan pria lain, cerai, baru kemudian suami pertama boleh menikahi mantan istrinya kembali. Ya. Para jemaah sekalian, ya, jadi pernikahan muhallil ini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang wanita
yang sudah ditalak oleh suaminya yang pertama, kemudian laki-laki atau suami keduanya itu menikahi wanita itu dengan tujuan agar wanita itu dihalalkan untuk menikah dengan suaminya yang pertama. Baik terjadi kong kali kong antara mantan suami dengan suaminya yang kedua itu tadi, baik terjadi kong kali kong ya antara muhallil dengan muhallal lahu, atau memang niat dari muhallil itu adalah agar wanita itu kembali kemudian dengan suaminya yang pertama, dihalalkan. Ya, jadi pernikahan muhallil itu tidak dibenarkan di dalam syariat kita. Apakah sebelumnya dipersyaratkan terjadi perjanjian antara muhallil dan muhallal lahu, atau memang hanya niat dari si muhallil itu? Ya, kalau misalnya ya, misal ada seorang laki-laki ya yang menikah dengan wanita, tiba-tiba laki-laki ini mentalak tiga sang istri. Sang istri kemudian menikah misalnya dengan adik sang mantan suami. Nah, adiknya ini punya niat ya, tujuannya dia menikahi mantan istri abangnya itu agar abangnya bisa kembali menikahi sang mantan istri. Itu nggak boleh. Maka jatuhnya itu pernikahan muhallil nanti. Pernikahan muhallil. Atau misalnya terjadi kong kali kong nih ya, antara mantan suami dan dengan teman prianya atau adik laki-lakinya, terjadi kong kali kong, terjadi perjanjian begitu, sehingga si muhallil itu dibayar oleh si muhallal, dibayar, sehingga dipersyaratkan nanti setelah kamu malam pertama begitu, maka kamu ceraikan istrimu agar aku kembali menikahinya begitu. Maka itu tidak boleh, ya itu tidak boleh. Nah, para jemaah sekalian, ya, nikah muhallil ini ya adalah pernikahan yang terlarang dan dia masuk ke dalam ya, dalam tingkatan-tingkatan al-kabair atau dosa-dosa besar. Dan laki-laki yang melakukan pernikahan muhallil ya ini akan terkena laknat, baik itu yang muhallil atau yang muhallalahu. Kedua-duanya mendapatkan laknat. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la'anallahu al-muhallila wal muhallilahu. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melaknat muhallil dan muhallallahu, ini diriwayatkan oleh Ahmad. Jadi, baik suami yang pertama atau suami yang akan menikahinya atau muhallilnya itu, ya, kedua-duanya akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Umar bin Nafi' dari bapaknya ya, bahwasanya ia mengatakan ada seorang laki-laki yang datang kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu dan menanyakan berkaitan tentang seseorang yang telah menceraikan istrinya dengan talak tiga. Kemudian saudara laki-lakinya menikahinya, ya menikahi mantan istrinya itu, ya tanpa adanya persetujuan dengan suami pertama agar wanita itu halal kembali bagi saudaranya. Ya, maka apakah wanita tersebut halal dinikahi kembali oleh suaminya yang pertama? Kemudian apa kata Ibnu Umar? La illa nikaha ghariyah. Kunna na'uddu hadha safahan ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak, kata Ibnu Umar, kecuali pernikahan yang didasari oleh rasa suka. Kami, kata Ibnu Umar, menganggap hal tersebut adalah sesuatu yang keji pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini diriwayatkan oleh Al-Hakim. Dan Al-Hakim mengatakan bahwa hadis ini sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Jadi Ibnu Umar mengatakan bahwasanya ya, jika ada suami ya menceraikan istrinya dengan talak tiga, adik sang suami kemudian menikahi mantan istri abangnya, niatnya agar mantan istri abangnya itu halal kembali menikah dengan abang, itu nggak boleh. Itu tidak boleh dan itu dianggap keji, kata Ibnu Umar, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa dianggap keji? Karena nikah muhallil adalah pernikahan yang tidak sah dan pernikahan itu terlarang.
Apakah sebelumnya dipersyaratkan adanya kong kali kong, atau memang hanya niat dari si muhalil itu agar abangnya itu boleh lagi menikah dengan mantan istrinya. Oleh karena itu, jika sampai terjadi pernikahan muhalil, maka pernikahan itu dianggap tidak sah. Sehingga jika tetap dipaksakan, maka jatuhnya zina. Makanya Ibnu Umar mengatakan ini termasuk perbuatan keji. Ya. Kenapa demikian? Karena kita tahu, ya, zina kan termasuk perbuatan keji, fahisyah, perbuatan yang keji. Oleh karena itu, ya Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan, apa kata Ibnu Qudamah? Secara keseluruhan, ya, hukum nikah muhalil adalah haram dan batil, nggak boleh dilakukan sama sekali. Ya, itu berkaitan dengan muhalil dan muhallallahu. Muhalil itu adalah sebutan bagi suami kedua dari si wanita yang sudah ditalak tiga oleh suami pertama. Sedangkan muhallallahu yang minta dihalalkan adalah suami pertama yang sudah mentalak tiga sang istri. Jadi pernikahan muhalil ini diharamkan dalam syariat kita, tidak dibolehkan. Kenapa? Karena pelakunya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, baik muhallil atau muhallallahu. Itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi haramnya di sini adalah ya, ketika terjadinya kong kali kong misalnya antara mantan suami pertama dengan calon suami mantan istrinya, atau misalnya calon suami mantan istrinya itu mempunyai niat misalnya ingin agar suami pertama dari calon istrinya bisa rujuk kembali dengan suami yang pertama. Itu terkondisi. Adapun yang tidak terkondisi, misalnya seseorang itu cerai, ya, talak tiga misal. Ya udah 2-3 tahun, kemudian mantan istrinya menikah lagi, dan suaminya nggak tahu tuh dia nikah lagi, dan tahu setelah sekian tahun begitu. Dan qadarullah, ya, mantan istrinya dengan suaminya yang kedua cerai, dan gak ada sama sekali hubungan apa-apa antara mantan suami dengan suaminya yang kedua itu. Maka dalam hal ini ya boleh dia menikah dengan suaminya yang pertama karena memang itu terjadi secara alami. Adapun terjadi karena dibuat-buat, ya maka jatuhnya muhallil dan itu haram ya untuk menikah begitu. Ya. Itu berkaitan dengan muhallil dan muhallal lahu. Jadi ketika mereka jika tetap kekeh ingin menikah, ya maka pernikahannya itu adalah pernikahan yang batil dan jatuhnya adalah zina. Baik, para jemaah sekalian kita akan lanjutkan pada pembahasan kedua. Tadi yang pertama adalah muhallil dan muhallal lahu. Kemudian yang kedua adalah dayyus. Baik, berkaitan dengan masalah dayyus, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalathatun qad haramallahu alaihimul jannata mudminul khamri wal aqu wad dayyusul ladzi yuqiru fi ahlihi al-khabath." Kata Nabi SAW, 3 orang yang diharamkan Allah untuk masuk ke dalam syurga. Yang pertama apa? Pecandu khamar, orang yang hobi minum minuman keras. Yang kedua adalah anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, uququl walidain. Yang ketiga adalah dayyus, yang merestui perbuatan nista pada anggota keluarga. Ini diriwayatkan oleh Ahmad. Jadi kata Nabi SAW, ada 3 orang yang diharamkan masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah, anak tegaskan lagi, pecandu khamar, peminum minuman keras, anak yang durhaka, kemudian dayus, yaitu yang merestui perbuatan maksiat atau nista pada anggota keluarga. Nah, disebutkan dalam Al-Mu'jam Al-Wasit, ya, disebutkan dalam Al-Mu'jam Al-Wasit, ad-dayyus, ya, adalah lelaki yang menjadi pemimpin bagi keluarganya.
namun ia tidak mempunyai rasa cemburu ataupun tidak punya rasa malu. Ya, konteksnya apa? Konteksnya adalah ketika suami membiarkan keluarganya terjatuh ke dalam kemaksiatan tanpa adanya keinginan untuk mendakwahi mereka atau mengingatkan mereka. Ya, itu dayus. Jadi ketika ada seorang ayah, ketika ada seorang kepala keluarga yang membiarkan ahli keluarganya bermaksiat tanpa ada keinginan untuk memperbaiki, tanpa ada keinginan untuk mendakwahi, tanpa ada keinginan untuk mengingatkan mereka, maka dia adalah suami yang dayus. Sedangkan kita tahu tugas dari seorang ayah itu berat sekali. Apa tugas seorang ayah? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini di dalam Al-Qur'an. Kata Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro waquduhan nas wal hijarah." Kata Allah, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu." Ini At-Tahrim ayat 6. Ya. Ali bin Abi Thalib menafsirkan ayat ini, ajarkanlah kebaikan untuk dirimu dan keluarga. Artinya seorang ayah itu memiliki kewajiban untuk mengarahkan keluarganya kepada perkara yang benar, kepada jalur-jalur yang hak. Itu tugas seorang ayah. Ketika keluarganya mulai menyimpang, ketika keluarganya mulai goyang, artinya mulai melakukan pelanggaran syariat, maka sang ayah ini berkewajiban meluruskan keluarganya agar kembali ke jalan yang benar, agar mereka berjalan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh syariat. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di mengatakan, memelihara diri dari api neraka adalah dengan mewajibkan diri sendiri untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, serta bertobat dari semua perbuatan yang menyebabkan kemurkaan dan siksa. Adapun memelihara istri dan anak adalah mendidik dan mengajarkan kepada mereka tentang syariat Islam, serta memaksa mereka, perhatikan konteksnya, serta memaksa mereka untuk melaksanakan perintah Allah. Maka seorang hamba tidak akan selamat dari siksaan neraka, kecuali jika ia benar-benar melaksanakan perintah Allah dalam ayat ini pada dirinya sendiri dan pada orang yang berada di bawah kekuasaan dan tanggung jawabnya. Ini disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Ya, maka kita harus pahami bahwasanya seorang laki-laki itu mempunyai kewajiban lebih. Dia bukan hanya sebagai orang yang memberikan nafkah, dia bukan hanya sebagai orang yang menyediakan sandang, pangan, papan untuk keluarganya, kemudian pendidikan, dan sebagainya. Tetapi dia mempunyai kewajiban lebih, ya, yaitu menyelamatkan keluarganya dari api neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Ya, disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, makna pemimpin bagi kaum wanita maksudnya adalah penegak atau pengatur urusan mereka dengan mewajibkan bagi mereka untuk menunaikan hak-hak Allah dengan melaksanakan kewajiban yang Allah tetapkan dan melarang mereka dari perbuatan yang merusak atau maksiat, serta mendidik mereka untuk meluruskan mereka dari kebengkokan mereka. Ya. Dan ini adalah tugas siapa? Tugas pemimpin, pemimpin rumah tangga. Siapa? Ayah. Tugas ayah. Tugas ayah adalah meluruskan keluarganya, melindungi keluarganya, jangan sampai terjatuh ke dalam kemaksiatan. Jika seorang ayah membiarkan keluarganya terjatuh dalam kemaksiatan, maka jatuhnya dia adalah dayyus. Dan kita harus paham, ya, kullukum ra'in famas'ulun an ra'iyatih. Setiap kita adalah pemimpin, dan setiap pemimpin itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban.
Jadi ketika seorang ayah melakukan pembiaran terhadap keluarganya, melakukan maksiat, ya, membiarkan keluarganya nggak sholat, misalnya, ya masa bodoh begitu. Dia sholat sendiri tanpa mau mengingatkan keluarganya, istrinya, anaknya untuk sholat. Ya udah dia ibadah sendiri, dia kumpulkan bekal sendiri tanpa mengingatkan, jatuhnya dayus juga. Atau ada seorang ayah yang tidak mengingatkan keluarganya, istrinya, anak perempuannya untuk menutup aurat, dayus, ya. Karena laki-laki itu kadangkala itu lemah ketika berhadapan dengan istrinya, ya. Tapi ingat, laki-laki itu adalah pemimpin, ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita. Maka sebagai seorang pemimpin, pada dasarnya adalah dia harus bisa mengatur dari keluarganya itu, bukan diatur. Maka tumbuhkan rasa kepemimpinan seorang ayah di dalam diri jiwa, ya, seorang laki-laki, bahwasanya dia berkewajiban mengarahkan keluarganya ke jalan yang seharusnya. Oleh karena itu, ketika seorang ayah itu membiarkan keluarganya bermaksiat kepada Allah, maka dia sudah jatuh dalam dayyus, ya, jatuh dalam dayyus. Nah, betapa banyak sih orang tua yang membiarkan keluarganya, membiarkan istrinya, membiarkan anaknya nggak sholat, banyak. Ya, dia masa bodoh. Berapa banyak seorang suami yang membiarkan anak istri perempuannya nggak menutup aurat? Banyak. Bahkan ada seorang suami yang notabene adalah pemimpin yang seharusnya mengarahkan keluarganya agar sesuai dengan perintah Allah dalam menjalani kehidupan ada. Anda temukan seorang ayah yang melarang istrinya, anaknya menggunakan jilbab. Ada banyak kita temukan. Bahkan data terbaru yang memprihatinkan. Ini tahun 2020 atau 2021. Disebutkan oleh Wakil Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia, Bapak Safuruddin, menyebutkan bahwa 65%, Anda tegaskan sekali lagi, 65% orang Indonesia itu buta, nggak bisa baca Al-Quran. 65%. Bayangkan, Bu. Muslim itu adalah mayoritas di Indonesia. Presentasinya 65% itu nggak bisa baca Al-Quran. Ini memprihatinkan. Sangat-sangat memprihatinkan. Oleh karena itu, ya, sebagai orang tua, tentunya khususnya ayah atau ibunya sebagai madrasah awal bagi seorang anak, ya. Karena memang faktanya anak itu lebih banyak bersama ibunya ketimbang ayah. Maka ini harus menjadi perhatian. Jangan sampai kemudian di dalam keluarga terjadi penyimpangan-penyimpangan yang tidak kita inginkan. Di mana penyimpangan itu justru akan menyeret kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Seorang ayah berkewajiban mengarahkan istri dan anaknya karena dia adalah pemimpin bagi keluarganya. Ayah adalah nahkoda, dan kapal itu tergantung kemana nahkodanya membawanya berlayar. Oleh karena itu sebagai suami, tentunya kita, anak-anak muda tentunya, atau seorang yang sudah menjadi ayah kepala keluarga, perhatikan ini baik-baik. Jangan sampai kita membiarkan terjadi kemaksiatan di dalam keluarga kita. Mulai dari dosa yang paling besar, kesyirikan, sampai dosa yang paling ringan-ringan. Hendaknya kita jaga itu. Jangan sampai keluarga kita terjatuh ke dalam perkara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimal, ya, minimal kita pastikan keluarga kita jalankan yang wajib-wajib, yang perempuan tutup aurat, ya, jaga sholat mereka, perhatikan puasa mereka bagaimana, bagaimana dengan baca Al-Quran mereka. Ini harus diperhatikan, karena jika tidak, maka seorang ayah nanti ini yang akan bertanggung jawab penuh terhadap keluarganya.
Seorang ayah nanti akan ditanya bagaimana dia memimpin keluarganya nanti di hadapan Allah. Ini bukan perkara ringan. Ayahnya mungkin banyak bekalnya begitu. Tapi ketika dia membiarkan keluarganya keluar menyimpang, maka juga nggak bisa. Sang ayah ini akan terseret-seret juga. Oleh karena itu, ya, seorang laki-laki itu harus berada di atas. Baik dari sisi keilmuan, karena dia harus mengatur keluarganya. Dari sisi kekuatan, dari sisi keilmuan, dia harus lebih banyak. Karena dia adalah nahkoda yang akan membawa keluarganya. Kemana ia akan membawa keluarga. Ya, betapa banyak seorang ayah kemudian yang membiarkan anaknya berzina, melakukan perzinahan. Ketika dia mendengar anaknya berzina, oh biasa anak muda. Biasa kata orang tuanya, anak muda. Itu maksiat. Atau misalnya membiarkan anaknya pacaran. Oh biasa, kok anak muda biarin aja nggak apa-apa. Biasa. Kata. Membiasakan maksiat, ya maksiat yang dilakukan keluarga dan itu disebut sebagai hal yang biasa saja. Dayus. Ya, maka jatuhnya dayus. Ya, oleh karena itu sebagai seorang muslim hendaknya kita ya senantiasa berhati-hati di dalam menjalani kehidupan, khususnya seorang ayah. Jangan sampai dia membiarkan keluarganya terjatuh di dalam kemaksiatan. Karena kita tidak tahu, ya, ketika seorang ayah itu membiarkan keluarganya tidak terkontrol dengan kehidupan, sehingga terbawa oleh arus, maka seorang ayahlah yang akan bertanggung jawab terhadap keluarganya nanti. Ya, dan kita pasti ya, dan kita pasti ingin masuk surga bersama-sama sekeluarga, ayah, anak, istri, semua ingin masuk ke dalam surga bersama-sama. Dan mulai dari sekarang kita harus berikhtiar untuk mewujudkan itu. Dengan cara apa? Ya dengan cara itu, ya kita perhatikan betul-betul keluarga kita. Kita laki-laki belajar dengan sebaik-baiknya ilmu agama, ilmu bagaimana cara mendapatkan dunia, belajar dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita lalai dari membina keluarga kita. Karena terpeleset sedikit saja, maka keselamatan kita yang akan menjadi taruhannya. Oleh karena itu, seorang ayah, dimanapun engkau berada, perhatikan baik-baik keluargamu, jangan biarkan mereka jatuh ke dalam kemaksiatan. Anak dan istri adalah amanah. Jangan engkau sia-siakan amanah yang telah Allah berikan kepadamu. Bimbing mereka, arahkan mereka. Jangan biarkan mereka jatuh ke dalam kemaksiatan. Karena engkau akan bertanggung jawab penuh di hadapan Allah akan kepemimpinanmu terhadap mereka. Ya, engkau bertanggung jawab penuh terhadap keselamatan mereka. Engkau adalah nahkoda, di mana kapal itu akan berlayar mengikuti keinginan nahkodanya. Ya, oleh karena itu hendaknya tunjukkan sikap tegas kita bahwasanya syariat Allah itu harus tegak di dalam rumah tangga. Jangan biarkan adanya pelanggaran syariat dalam rumah tangga kita dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita semuanya dan sebagai seorang anak juga ini pesan ya untuk kita semua sebagai seorang anak hendaknya kita jangan keras kepala ketika diingatkan nggak boleh tinggalkan itu ya ketika ini berkaitan dengan masalah larangan dalam agama ya ketika kata orang tua nggak boleh dalam syariat kita haram maka dengar itu jangan keras kepala. Jangan tambah beban orang tuamu nanti di akhirat. Ringankan beban orang tua. Ya. Jadi harus ada kerjasama ya antara anak dan orang tua dan satu keluarga itu memang harus ada kerjasama yang baik sehingga akan tercipta kemudahan-kemudahan sehingga akan memudahkan kita melangkahkan kaki ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru datangnya dari anak pribadi. Allah dan Rasulnya tentu terlepas dari kekeliruan
kekeliruan tersebut. Demikian, wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.